hari ini selidiki aku, lihat hatiku. Ya, ini muncul ya. Ya. Saya tadinya pikir kenapa kami harus mengambil judul ini, ternyata setelah direnungkan, ini satu hal yang Tuhan kasih waktu saya ke Israel. Di waktu saya ke Israel, saya dititipin kertas banyak-banyak untuk taruh doa di dalam tembok ratapan. Katanya kertas itu isinya doa, tapi harus taruh di tembok ratapan, itu masukin doa-doanya. Dan saya tanya Tuhan, kenapa sih saya tembok ratapan ini ditangisi sampai sekarang? Tuhan maunya apa dengan kami? Kemudian saya nggak punya kertas, belum tulis untuk taruh doa, bahwa apa yang harus saya doakan. Tapi saya tanya Tuhan, saya minta Tuhan berkati mereka yang buat saya datang ke Israel, dan saya pegangi temboknya. Terus saya selalu mikir apa ya waktu itu, Tuhan pesankan suruh lihat ke dalam. Jadi karena saya minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan bilang lihat ke dalam. Jadi setelah pulang dari Israel, saya melihat ke dalam untuk melihat hati saya, mengenal diri saya lebih lagi, supaya saya bisa mengenal juga Tuhan maunya apa dengan semua yang kami hadapi gitu. Dan saya rasa saya minta Tuhan berikan penglihatan untuk semua orang. Saya minta di tembok ratapan itu ya, supaya semua bisa mengenal kebenaran. Karena saya rasa kok banyak orang suka berbohong ya, tapi saya minta saya sambil menjamah tembok ratapan itu, dan Tuhan kasihlah penglihatan bagi semua orang supaya mereka bisa melihat kebenaran. Jadi benar-benar nggak ada dusta. Jadi dusta nggak bisa bekerja lagi. Maksud saya gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah Tuhan menjawab atau tidak, tapi Tuhan jawab, lihatlah diri sendiri. Jadi saya kembali pulang dari Israel, saya belajar mengenal diri. Kemudian saya baca Mazmur 36, di situ ada tertulis tutur lubuk hati ya, mengenal tutur lubuk hati, ada suara. Dan kemudian biasanya saya hanya baca Mazmur 37 bahwa jangan marah, nanti Tuhan akan munculkan kebenaran. Ya. Tapi kemudian semua itu datang untuk bisa mengenal diri sendiri, karena dengan mengenal diri kita bisa juga kenal maksud Tuhan apa sih. Ya. Slide yang berikutnya Kak Usiros. Ini Ocha aja yang keluarin deh. Oh ya. Ya. Selanjutnya ada puisi ya. Puisi ini tentang cermin. Ya. Ada tangan yang menunjuk, saya tangan itu mengucapkan jangan menghakimi orang karena masa lalu mereka, bisa merubah sikap setelah mereka belajar sesuatu, dan sudah itu mereka akan ambil sikap. Jadi untuk bisa mereka mengambil sikap dari apa yang mereka pelajari, kita nggak boleh menghakimi. Kalau dihakimi terus-terusan, apa mereka mau memulai jadi manusia baru, ya kan? Kalau dihakimi lagi, masa lalu lagi diungkit-ungkit, ya bagaimana mau jadi manusia baru? Bolak-balik dihakimi masa lampau. Nah, ini ada cermin. Cermin itu untuk refleksi diri. Ada tertulis tidak bisa menyangkal siapa dirimu ya. Kamu harus terima di cermin itu. Walaupun itu sebuah mimpi, yang dikatakan kau di sini turut pemilik roh penuh seluruh pun dalam jiwa. Jadi cermin itu mengajak untuk ngomong dengan diri sendiri, monolog dalam diri. Setelah melihat cermin, serpihan berjernih, karena cermin itu nggak bisa berbohong ya. Kalau kita lihat, pasti kita melihat itu diri kita sendiri. Semua yang mengalir pasti akan jadi jelas. Kalau ada kehidupan ya, ada pukulan kecil di cermin itu, memecahkan cermin itu, ini tersebut ya, betapa galaunya. Yang kemudian dari pecah-pecahan yang kecil itu ada refleksi, jadi mengingat masa lampau. Terus banyak pecahan-pecahan kecil yang bisa melukai ya, itu dikatakan bisa mempengaruhi sampai bisa merusak kasih. Kalau itu puisi, sebenarnya puisinya di situ intinya bisa melukai orang yang kau kasihi jika engkau gegabah dengan kegiatan dia. Mungkin engkau memecahkan cermin karena tidak bisa menerima fakta yang berbicara, tapi itu katakan
tanpa ada peringatan hanya bisa membuat mimpi itu berakhir. Ya. Jadi dari proses dari pecahan-pecahan dari cermin itu. Jadi semuanya kami kembalikan kepada Tuhan agar tidak menghakimi orang punya masa lampau seperti apa yang dikatakan oleh puisi ini. Ya, gambar yang berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini ada tali sifat ya. Saya belajar mengenal ini namanya Divine Plumb Line. Ada sebuah pelatihan di mana tali sifat itu tangan Tuhan yang pegang dengan otoritas Tuhan yang bisa meluruskan kalau tubuh kita ini bait Allah. Nah, tadi kan Tuhan pesan, lihatlah ke dalam diri tubuhmu bait Allah, tempat bait Allah Tuhan ya. Jadi seperti tembok-tembok juga itu ya, temboknya terurusnya. Kembali kita ingat lagi tembok retapan yang tadi. Ya, tangan Tuhan itu punya otoritas dan dia bisa melucuti diri kita ya. Di situ ada batu-batu yang miring-miring maksudnya. Kalau tubuh kita bait Allah mungkin nggak lurus, kita yang minta ke Tuhan untuk meluruskannya. Saya terjemahkan aja batunya ada batu kesedihan, kasihani diri, benci diri sendiri, terus ada apatis itu tidak ada emosi, nggak punya respon sama sekali. Jadi dengan firman Tuhan dia tidak punya respon. Kemudian ada inferior, semuanya apa yang ada di bawah kualitas diri, rasa diri tidak nyaman, rasa kegagalan, rasa bersalah. Ya semua itu batu-batu yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu ada judulnya penolakan. Jadi jika kita merasa dalam penolakan, batunya akan miring ke kiri, atau kalau kita berontak terhadap firman Tuhan, batunya miring ke kanan. Dan batu yang kanan itu ada kebencian, menipu, hilang kenaifan, hilang nilai superior, rasa diri di tempat tinggi, senang bersaing, ingin lebih berpengaruh. Ya sifat-sifat seperti itu ada target tidak bisa diajar ya, keras kepala, suka bikin bukti palsu, ya, jauh dari kasih karunia, penuh kritik, dan rasa ingin memiliki materi. Nah itu sifat-sifat yang di sebelah kanan sebuah pemberontakan. Dan kalau sifat garis besar dari sifat yang sifatnya karakter batu yang baik Allah yang di kiri, orangnya pasif dan suka komplain, dan mungkin dalam keluarga tidak ada kurang kasih, rohnya tidak perlu kasih, atau dia mencari dirinya sendiri, berusaha berbuat baik untuk mendapatkan kasih. Dan di situ ditulis karena penolakan dia bisa membunuh diri ya. Tapi kalau yang sebelah kanan, karena pemberontakan dia bisa membunuh orang lain. Karena sifat-sifat karakter-karakter yang tadi yang sebelah kanan itu ada yang keras kepala, bikin bukti palsu, kepahitan, jauh dari kasih, suka kritik, ingin mengendalikan orang lain, itu sifat-sifat yang sebelah kanan. Dan agresif, terus ingin menjangkau, mengambil alih, menjangkau semua orang dan mengambil alih pola pikir orang lain ya. Itu sih karakter yang di batu-batu sebelah kanan. Dan Tuhan mempunyai tali sifat yang dipegang oleh tangan Tuhan yang membuat kita harus merasa saya harus lurus di mata Tuhan ya. Sebenarnya Tuhan lihat kami, lihat diri saya, misalnya saya tanya, Tuhan lihat saya, apakah saya sudah lurus? Mungkin ada keras kepala di dalam diri saya, atau keras telinga, atau keras hati ya. Jadinya saya lihat dari Mazmur 36 itu sebenarnya ada tutur lubuk hati ya. Jadi di situ ada hati yang bertutur, seperti kalau kita ingat kitab Yudas ya, bukan kitab Yohanes 13 itu ayat 1 ya. Ayat 1 Yesus mendengar suara Bapa surgawi bahwa dia harus kembali. Tapi begitu Yesus mendengar suara Bapa surgawi, ada Yudas juga menerima tutur lubuk hati dari si iblis ya. Dan dia sama-sama bekerja dalam hati. Tapi kalau Yesus mendapat roh dari Tuhan, kalau Yudas dapat bisikan-bisikan yang tidak dalam Tuhan. Nah, ini ada area yang saya kembalikan kepada Tuhan, bahwa saya harus lurus di mata Tuhan.
Sehingga kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan pesankan. Ada gambar yang ketiga, gambar yang gambarnya terbalik terus. Yang satu lagi, yang satu dulu, yang terakhir, yang keempat, yang Mazmur surat ya ini. Ini berdoa supaya Tuhan membuat kondisi bangsa kami berakhir dari apa namanya, dari COVID-19 ya. Kalau di Mazmur 107 ini sebenarnya ada 4 golongan orang-orang, dan Mazmur yang kesini ada orang sakit dan kumpulan orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan di sini ada doa, apakah kita mau membacanya bersama atau tentu saja ya. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkanlah Tuhan mereka dari kecemasan mereka. Jadi pada saat terkena COVID, mereka berseru pada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari hati yang cemas. Lalu disampaikanlah Tuhan firman Tuhan dan disembuhkanlah mereka. Lalu mereka diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, misalnya kan terkena COVID mereka sembuh ya, 107:20. Kalau ada satu, mereka boleh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dan perbuatan Tuhan ajaib. Kemudian mempersembahkan korban syukur, menceritakan pekerjaan Tuhan dengan sorak-sorai. Ya, ini sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan. Pada waktu ini ada tulisan situ berdoa ya. Mazmur 107 sebenarnya kalau sempat kalau dibaca dari awal, karena itu ada orang-orang yang mengembara, orang-orang yang duduk dalam gelap dan kekelaman, orang-orang yang menjadi sakit, atau orang-orang yang mengarungi lautan. Jadi 4 macam orang. Tapi di sini kita hanya lihat mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa mereka. Dan rata-rata semua orang itu dimanapun dari 4 jenis orang yang ada di Mazmur 107 ini berseru pada Tuhan, kemudian mereka mencapai pada saat Tuhan jawab, mereka mengucap syukur, kemudian mereka mempersembahkan korban syukur. Jadi Mazmur 107 bagus sekali kalau dibaca dari awal, karena semua golongan orang ini berseru, mereka mempersembahkan korban syukur. Ya, sekarang gambar yang terakhir tentang bagaimana mencari perkenanan Tuhan. Ada gambar kambing gunung ya. Dan itu satu-satunya hewan yang ada di Israel. Ya, di mana-mana nggak ada. Jadi ini hanya ada di Israel. Dia bisa berdiri di tempat dekat dengan bulan ya. Dia tidak jatuh. Jadi hanya ini satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa berdiri, berjalan, melompat dari batu-batu gunung tinggi, walaupun kelihatannya seperti mau jatuh pinggir, tapi dia nggak jatuh. Dan ini kita melihat bagaimana cari perkenanan Tuhan. Saya mencari perkenanan Tuhan. Seperti kisah seorang penabur, ada yang menabur di tanah yang berbatu, ada yang menabur di tanah yang kering dan penuh burung-burung, ada yang penuh semak duri, dan yang tanah yang subur. Jadi kalau ada sempat nanti baca Markus 4, Matius 13, dan Lukas 8, dan tiganya tentang penabur. Jadi kita kembali pada diri kita sendiri tadi ya, kita yang mana? Apakah tanah yang penuh burung-burung? Hanya firman disampaikan di mimbar, tapi nggak ada yang kita ingat sama sekali. Kering, dikatakan ada kesukaran, kemudian dia tinggalkan firman Tuhan. Kalau tanah penuh semak duri itu tipu daya kekayaan dunia. Kalau tanah yang subur, dia benar-benar terima firman Tuhan dan imannya bertumbuh. Jadi kita akan tanya, yang mana ya hati kita ya? Apakah hati kita yang burung-burung? Karena begitu disampaikan, semua benih baik. Jadi kita boleh gabung ke sana, ke gereja sana, kita datang ibadah, buka semua Zoom meeting, buka semua ibadah hari Minggu, karena semua benih baik. Tapi kita harus lihat hati kita. Kalau mau buka semua hari Minggu, buka semua ibadah gereja sedunia, bisa, boleh, semua firman Tuhan baik, benih semua benih baik. Tergantung respon kita tadi ya. Tadi kan ada yang bilang responnya, hatinya yang ke kiri, responnya
emosinya nggak punya, jadi dia nggak meresponi firman Tuhan. Karena dalam dirinya ada penolakan. Jadi di dunia ini dia seperti tertolak sehingga batunya tidak lurus di mata Tuhan ya. Jadi ini ada tanah yang berbatu, batu itu hidup dalam kesusahan. Nah, oleh tanah yang semak duri malah penuh kekayaan, tapi ada tipu-tipu ya. Jadi penuh burung itu firman Tuhannya nggak diingat karena dia memang nggak menyimak firman Tuhannya atau nggak bisa terima hatinya tidak disiapkan untuk terima Roh Kudus. Jadi kalau kita mau ibadah lebih baik kita siapkan dulu hati kita supaya hati saya udah subur ya belum Tuhan, supaya kalau firman Tuhan datang kita datang firman dengan hati yang murni bersih, nah tanahnya tidak ada kotoran sedikit pun, nggak ada burung, nggak ada batu, nggak ada semak duri ya. Jadi saya tanya lagi saya kepada Tuhan, apakah hati saya tanah subur apa belum, atau tanah yang jenis yang lain ya. Itu lihat ke dalam ya. Nah kalau ini yang Wahyu 2 ayat 1 dan 7, nah buktikannya belum di save ya. Ini jemaat yang ada di kitab Wahyu, jemaat yang pertama jemaat Efesus, yang kedua jemaat Smyrna, yang ketiga jemaat Pergamus. Nah, jemaat Efesus itu Wahyu 2:1-7, jemaat Smyrna Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, jemaat Pergamus ayat 12-17, jemaat di Sardis 18 sampai 30 itu jemaat di Tiatira. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 itu jemaat di Sardis. Wahyu 3:7-13 itu di jemaat di Philadelphia, dan yang terakhir jemaat di Laodikia. Ya, kalau yang saya dapat Wahyu 2:1 dan 7 itu jemaat yang tidak punya kasih. Ya ditulisnya nggak ada kasih ya, jemaatnya tidak punya kasih. Sorry. Mana tadi? Jemaat yang di Philadelphia itu tidak punya kasih. Jemaat yang di Smyrna, jemaat yang teraniaya. Kalau jemaat yang di Pergamus, kompromi dengan dosa. Jemaat yang di Tiatira, jemaat yang di Tiatira itu jemaat yang korup. Jemaat yang di Sardis, jemaat yang mati rohnya. Jemaat yang Philadelphia yang setia. Dan yang di Laodikia jemaat yang suam-suam kuku. Jadi ada jemaat yang nggak punya kasih, ada yang teraniaya, ya, itu gereja ya. Kalau dibilang gereja yang tanpa kasih, gereja teraniaya, gereja yang kompromi dengan dosa, gereja yang korup, gereja yang mati Roh Kudusnya, atau ada gereja yang setia seperti gereja di Philadelphia ya, Wahyu 3:13. Kemudian gereja yang suam-suam kuku, Wahyu 3:14 sampai 22. Ya, kita kembali lagi pada diri kita ibadahnya kayak gimana ya? Apakah kita tanpa kasih? Apakah di gereja itu, karena gereja itu bukan gedungnya rupanya, gereja itu ya kita orangnya ya. Kita orang-orangnya ini bagaimana ya? Apakah kita setia, atau kita masih kompromi dengan dosa, atau kita separuh-separuh? Sekarang lagi musim namanya jemaat siapa ya? Jemaat Khilaf Khalifah kan ya? Separuh itu. Nggak kesana nggak sini, dia tidak sungguh-sungguh Kristennya. Jadi suam-suam kuku istilahnya, dia kadang sana kadang sini gitu. Nah, apakah kita jemaat yang suam-suam kuku jadi separuh-separuh, atau kita gereja yang teraniaya habis makannya, atau kita gereja yang nggak punya kasih? Kayaknya nggak mungkin ya gereja tanpa kasih, karena gereja itu kumpulan orang-orang percaya Tuhan Yesus. Nah, gimana kita lihat ke dalam diri? Tadi pertama lihat hati sendiri ya. Saya lihat dalam diri hati saya bagaimana ya? Apakah sudah subur tanah di hati saya? Ibadah saya bagaimana? Apakah saya masih suam-suam kuku? Ataukah saya sungguh-sungguh setia? Nah, saya ajak semua sini kita cari perkenanan Tuhan seperti Rusa di gambar ini ya. Walaupun dia di tempat yang tinggi, dia tidak bisa jatuh ya. Kalau orang bilang, oh jatuh dalam dosa, nggak boleh dong, kita nggak boleh dosa kayak gitu ya.
Terus ada yang komentar lagi nih, orang-orang ngomong, loh pendeta aja bisa jatuh, masa kalau mau sombong itu gak bisa jatuh ya? Ya, kita semua mungkin bisa belajar seperti rusa ini, dia tidak bisa jatuh, ya. Jadi bagaimana kita nggak bisa jatuh? Apakah kita harus lihat diri dan pesan Tuhan? Saya tanya Tuhan atau bahkan tembok ratapan itu, Tuhan ini kenapa masih ditangisi sampai sekarang tembok ratapan ini? Akhirnya saya tahu bahwa, oh ternyata ini satu-satunya tembok yang masih berdiri, karena yang lain semua sudah rubuh, ya waktu itu ya. Jadi sekarang kita bereskan tembok-tembok kita. Apakah tembok saya ini miring-miring? Kalau miring nanti rubuh, ya. Jadi kami harus luruskan temboknya supaya tidak rubuh, ya. Kalau dilihat terus, jadi lihat hati dan lihat ibadah. Hati saya tadi mau tanah subur, ibadah saya maunya saya setia Tuhan. Kalau bisa saya nggak jatuh seperti si rusa ini ya, satu rusa yang ada di Israel ini ya. Di mana-mana nggak ada nih, cuman ini cuma ada di Israel saja. Yang itu tanduknya dipakai untuk tiup shofar itu rusa ini ya. Jadi tanduknya itu dijadikan shofar ya. Oke, ini gambaran terakhir dan kita akan selidiki hati dan kita akan ambil waktu siapa yang mau sharing tentang sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan karena Yesus sudah memberi nyawanya untuk kita semua. Bagaimana kita harus hidup tidak untuk diri sendiri, tapi untuk Yesus. Kita refleksikan. Tadi saya belum ucapkan bahwa sekarang kita ada di dunia yang sedang berusaha membuat kasih menjadi dingin. Ya, banyak peristiwa orang buat supaya kita dikuasai oleh jengkel, marah, sakit, bahkan harus dikuasai benci. Karena kita sedang ada di masa ini ya. Kalau baca Matius 24. Kasih akan menjadi dingin. Jadi kita lihat lagi ke dalam diri, kita ini bagaimana ya Tuhan? Kalau dunia ini sedang berusaha supaya kasih kita jadi dingin, kita nggak bisa mengasihi. Bahkan mereka seperti berusaha setiap hari supaya kita dikuasai benci. Dan itu nggak mungkin saya bilang, Yesus ada di dalam saya. Ya. My God is real in my soul. Jadi karena Yesus dalam saya nggak bisa dikuasai kebencian. Sebenarnya si Jar nggak usah nantang-nantang ya, suruh aja dia berhenti berjuang supaya tahu bahwa Tuhan ada di dalam saya dan saya tidak akan bisa dikuasai oleh kebencian. Karena kalau Tuhan suruh mengasihi, ya kita mengasihi saja, ya kan? Semua orang Kristen pasti percaya, setuju. Kemudian ini tadi kan di Israel saya nanya gitu ya. Yang tadi refleksinya jangan menghakimi orang untuk masa lampau. Jadi ada 3 lapis yang kita lihat hari ini. Ada orang yang lihat masa lampau melulu ya. Nah itu dia nggak bisa jadi manusia baru deh. Karena bolak-balik diungkit lagi. Jadi kapan lo bisa jadi manusia baru? Bolak-balik diungkit ya. Tapi kalau masa depan itu orang ngeramal. Nanti gini loh. Besok kan akan menjadi ini, nanti akan jadi ini, menjadi itu. Ya, mungkin kita harus bedakan nubuat dengan ramalan. Tapi karena ramalan-ramalan itu, banyak orang bertindak berdasarkan ramalan, tidak berdasarkan pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Nah, jadi kalau boleh, kita minta Tuhan seperti rusa tadi ya, gak jatuh, karena minta Tuhan pelita jadi kaki, terang bagi jalan, gak ikut ramalan-ramalan. Masa depan gini nanti awal tahun biasanya tahun ini akan ada ramalan ini gitu ya. Tapi kita diikuti firman Tuhan. Tiap hari baca renungan, pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kami nggak mau dipimpin. Fondasi kami bukan ramalan ya. Fondasi kami iman. Jadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Setiap hari minta diterangi Tuhan karena dunia sedang dalam kegelapan. Ayah beritanya jelek-jelek semua ya, kekerasan, violence, vulgar, bahkan ya predator ya, ada majalah Time menuliskan predator vulgar seks ya. Jadi itu kekerasan yang membuat orang hilang kasih karunia. Begitu banyak masalah sampai mungkin bisa dipikir ini kok sebetulnya dalam rangka rusak iman ya, bukan suruh orang ganti iman ini.
kita dalam rangka iman dirusak-rusak, tapi kembali lagi kepada tadi ya, suruh lihat ke dalam. Jadi saya doanya, Tuhan tali sifat di tanganmu. Coba Tuhan lihat saya, how do I look? Bagaimana aku di matamu sih Tuhan? Kalau ada kekerasan yang kerja di dalam diri saya yang tidak saya pahami, yang mungkin di luar wewenang saya, tapi ada dalam kedaulatan Tuhan. Tolong Tuhan bereskan. Karena kita ada di lapisan 3 macam orang. Yang lihat masa lalu, gak bisa dia jadi manusia baru. Yang lihat masa depan, ramal-ramal, apalagi. Gak bisa juga jadi manusia baru. Ya. Tapi kalau mau teguh seperti rusa itu, pelita bagi kaki, terang bagi jalan, sampai dia dekat bulan, di atas itu dia nggak jatuh. Karena memang dia pelita bagi kaki, terang bagi jalannya. Ya itu masalahnya, dia hanya ada sosoknya di Israel, namanya Tuhan. Memang itu bangsa pilihanmu ya Tuhan. Kami tidak bisa tawar-tawar ya. Nah, kembali kita kepada yang tadi, apakah hati kita tanah subur atau kita udah cuma ibadah kita setia? Nah, sekarang saya ajak semua yang ada di sini untuk melihat ke dalam.